Halo, di video kali ini aku akan bahas satu saham yaitu saham NNC. N ya. Jadi ini kita udah tahu ya. Aku nggak perlu bahas lagi ini perusahaan apa, dan mungkin kalian pun nggak perlu, maksudnya nggak perlu dengar ocehan saya mengenai perusahaan ini ya. Yaitu ini MNC, grupnya dari Haritanu ya. Ini bisnis NNC berbeda dengan bisnis BMTR. Kemarin BMTR itu lebih ke grup secara keseluruhan, tapi kalau MNC ini lebih ke fokusnya ke MNC gitu. Oke, ini di request oleh penonton ya, by the way. Jadi aku nggak ada, sama sekali tidak ada apa terkait atau pegang sahamnya MNC ini, nggak ada sama sekali. Jadi ini murni requestan dari penonton. Jadi kalau kalian mau lihat informasi mengenai MNC, kalian bisa berkunjung ke websitenya mnc.co.id. Di sini kalian bisa lihat mengenai laporan keuangan, laporan tahunan di halaman Investor Relation. Nah, di sini ada financial statement ya, annual report, dan lain-lainnya. Kalian berkunjung aja. Coba kita ngetes lihat financial statementnya mereka. Nah, ini financial statement mereka itu dari tahun, masih ada halaman 2-nya. Nah, dari tahun 2007. Kalian bisa lihat, ini lengkap semuanya di sini. Di halaman websitenya mnc.co.id. Oke, kalian ngecek sendiri aja di websitenya. Kita langsung ke profil singkatnya mereka di halaman idx.co.id ya. Mereka IPO di tahun 2007. Mereka di penyiaran ya, industrinya, media dan hiburan, penyiaran. Oke, ini nama komisaris direktur kita lewatin aja. Kalian cukup cari tahu tentang Haritanu-nya aja ya, karena ini pengendalinya nih, Pak Haritanu. Jadi kalian cuekin aja nama-nama yang lain, cukup cari tahu tentang beliau. Oke, langsung lompat aja ke pemegang saham. Ini PT Global Mediacom ya. Ini 52%. Masyarakatnya terlalu banyak menurut aku ya, kurang ideal. Karena ini terlalu banyak, 47%. Idealnya itu sekitaran 30%-an lah ya. Ini tapi 47% terlalu banyak. Tapi so far oke sih. Tetap pengendalinya PT Global Mediacom atau Pak Haritano. Ini kita nggak perlu cari tahu siapa pengendalinya, udah ketahuan nih. Oke, dari sisi komposisi pemegang saham, oke, pengendalinya satu pihak aja udah oke. Cuman masalahnya masyarakatnya terlalu banyak. Kita masuk ke bagian laporan keuangan ya. Mereka baru publish yang kuartal 3 2022. Kuartal 4 atau 1 tahun penuhnya belum mereka publish. Kita lihat di bagian aset lancar. Aset lancar ini kita lihat untuk ini, kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Jadi aset lancar harus lebih besar dibanding liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek. Kita lihat ya, di semua angka di sini itu dikali 1 juta rupiah. Jadi ini 2 triliun, 3 triliun, 900 miliar. Ini total aset lancar mereka itu 9,4 triliun. Kita bandingkan dengan liabilitas jangka pendek mereka. Oke, utang jangka pendek mereka hanya 2 triliun dan mereka punya aset lancar 9,4 triliun. Maka utang jangka pendek mereka benar-benar aman. Aman sekali ya. Jauhnya bedanya jauh sekali. Dari 9T ke 2T itu beda jauh. Utang bank mereka paling besar ya. Dari sisi utang, di utang bank yang paling besar yaitu 900 miliar. Kita lihat uang cashnya mereka. Ternyata uang cashnya mereka ada 961 miliar. Jadi utang mereka itu bisa dibayar, utang bank ya maksudnya ya, utang bank itu bisa dibayar pakai uang cashnya mereka. Jadi aman. Dan masih ada sisa cash yang lainnya 490 miliar. Jadi ini benar-benar aman. Sehat lah ya dari sisi utang. Total utangnya mereka 2,5T. Ini kan total, ini utang jangka pendek 2T. Total utang 2,5T, berarti utang jangka panjang mereka kecil ya. Hanya utang jangka panjangnya yang ini cuma 200 imbalan kerja atau gaji ya. Ya total-total masih kecil. Jadi jumlah utang mereka masih bisa dilunasi oleh cashnya mereka dan piutang ya. Wah ini lancar banget sih ini soal utangnya. Jadi dari sisi utang ini mereka aman. Kita bandingkan antara atau jumlah liabilitas ya atau jumlah utang mereka dengan modal utang lebih tepatnya dibandingkan dengan modal investor.
Nah, modal investor itu masuknya di ekuitas 19T, besar sekali ya, 19T. 16T-nya itu saldo laba yang ditahan. 19T, sementara itu modal utangnya 2,5T, jadi ini bagus banget. Modal investornya lebih besar dari modal utang. Idealnya ekuitas harus lebih besar dibanding liabilitas. Semakin besar ekuitasnya, itu semakin bagus, dan ini bagus banget. Oke, kita masuk ke laporan laba rugi. Nah, ini pendapatan mereka ya, ada iklan digital, non-digital, jumlah iklan, konten, dan IP, subscription, dan lain-lain. Paling besar itu mereka di sisi iklan ya, non-digital, sebesar 4,4T. Digitalnya ada 1,9T, konten dan IP 1,3T. Kita lihat mana yang bertumbuh ya. Iklan non-digital mereka berkurang, namun iklan digital mereka naik. Konten dan IP mereka naik. Ya. Lalu ada subscription 400 miliar naik, yang setahun 2021 tidak ada, maka jumlah pendapatan mereka itu 7,3 triliun, naik dikit sih, nggak naik banyak, dari 7 triliun naik ke 7,3 triliun. Oke, itu bagus. Ini kelihatan ya, yang non digital mulai mengarah ke digital. Kalian lihat sendiri ya, perlahan demi perlahan mereka mulai mengarah ke digital. Oke, kita masuk ke laba kotornya, meningkat ya, 4 triliun, meningkatnya tipis ke 4,1 triliun. Bebannya ada yang naik ya, di bagian beban program dan konten naik, beban penyusutan, ada penyusutan juga ternyata. Akhirnya ya, laba kotor mereka itu naiknya jadinya tipis ya. Beban umum dan administrasi naik. Akhirnya laba sebelum pajak naik tipis, dan laba bersih periode berjalan naiknya tipis. Tipis banget nih naiknya. Nggak apa-apa, yang penting mereka tetap menghasilkan laba bersih. Oke, kita masuk ke bagian arus kas. Ini positif, operasionalnya itu bagus. Kita lihat bagian sisi utang, udah nggak ada. Mereka nggak pinjam utang sama sekali. Arus kas positif, laporan laba rugi mereka tetap menghasilkan laba. Oke, itu bagus. Overall, laporan keuangan kuartal 3 mereka itu dari sisi utang mereka benar-benar sehat dan kuat. Dari sisi laporan laba rugi mereka kinerjanya biasa-biasa aja ya. Tapi kelihatan ada peralihan dari non-digital ke digital. Terlihat sekali. Arus kas juga positifnya lumayan banyak. 2T di 2021 dan 2T di 2022. Oke banget. Kita masuk ke kinerja tahunan mereka dari tahun 2006 sampai 2022. Ini datanya aku ambil dari laporan keuangan mereka yang ada di website ya. Tinggal aku pindahin yang mana yang penting, omset, laba bersih, dan ekuitas. Kenapa 3 ini penting? Karena kalau ini omset dan laba bersih dan ekuitasnya naik, biasanya harga sahamnya naik. Biasanya. Tapi kalau misalnya kinerja omset, laba bersih, dan ekuitasnya turun, harga saham juga bisa turun. Jadi, naik turunnya itu tergantung omset, laba bersih, dan ekuitas. Kita lihat dari sisi ekuitas dulu. Kenapa? Karena kalau kita beli saham itu sama dengan beli ekuitas. Dan orang keuangan atau industri keuangan, ekuitas bahasa Inggrisnya itu equity. Dan biasa dipakai dengan bahasa kalau misalnya ada industri yang masuk ke reksadana atau unit link itu pakainya equity market. Atau bisa disebut sebenarnya bahasa Indonesianya pasar saham. Jadi kita kalau beli saham sama dengan beli ekuitas gitu. Jadi cari yang perusahaannya ekuitasnya selalu naik tiap tahun, dan ini contoh baik ya, yang ekuitasnya naik setiap tahun. Jadi misalnya kita belinya, contoh ya, kita beli 2009 dengan harga sekian. Kita tahan sampai di 2022, kita beli di nilai ekuitas yang 4 triliun, naik ke 19 triliun, kita udah cuannya lumayan banyak banget ini. Naiknya sampai 4 kali lipat. Nah, itu yang disebut dengan apa namanya ya, pertumbuhan ekuitas. Gitu, makanya aku bilang kan, ideal kenapa ekuitas harus lebih besar daripada liabilitas, biar cuannya banyak. Oke, ini pertumbuhan ekuitasnya oke banget ya, naik terus setiap tahun, ada tren kenaikan. Dari sisi omset dan laba bersih, mereka naiknya pelan, tapi
intinya naik, tapi pelan. Gitu. Karena ini sudah mulai mentok ya. Kenapa bisa pertumbuhannya pelan? Karena memang industri televisi itu kan pendapatan terbesar kan sebenarnya dari MNC itu dari televisi, iklan di televisi. Dan industri televisi aku pikir rasanya sudah mulai mentok dan anak-anak mudanya itu jarang nonton TV karena konten di TV itu kurang menarik. Coba kalau misalnya konten TV itu menarik, mungkin anak-anak muda zaman sekarang akan nonton di TV. Itu tergantung konten sebenarnya itu. Jadi bukan masalah TV-nya yang ketinggalan, tapi kontennya masuk atau tidak. Masalahnya di situ. Oke, jadi kalau kita nonton TV gratis nggak perlu pakai internet, mungkin masyarakat anak-anak muda seperti saya ini akan nonton televisi kalau kontennya menarik sesuai dengan saya yang eh, kontennya sesuai dengan saya lah ya gitu. Oke, ini pertumbuhannya melambat, tumbuh tapi melambat. Ini juga tetap tumbuh tapi melambat. Kalau ini tetap tumbuh terus sih, tapi juga tetap melambat ya. Karena ininya lambat, otomatis ini juga pasti lambat. Ekuitas bertumbuh dari laba bersih ya. Jadi misalnya di 2022 laba bersih mereka 1,8, berarti ini 1,8 ini masuk ke ekuitas. Nah, jadi 17 ini ditambah 1,8, akhirnya ekuitasnya mereka punya 19,3. Itu kenapa ekuitas mereka naik. Oke, secara pertumbuhan ini mereka bagus, arus kas juga positif, dan uang masuknya itu 1 triliun, 2 triliun, 1 triliun, 2 triliun itu cukup banyak. Makanya uang Haritano itu cukup banyak. Oke, overall kinerja tahunan mereka positif ya. Kinerja tahunan positif, tumbuh tapi pelan. Karena sudah mulai mentok ininya mereka. Jadi mereka karena mentok mereka mulai beralih ke digital tambah pendapatan baru lebih tepatnya ya. Ini juga sudah terlihat dari laporan keuangan dari non-digital atau TV, mereka turun. Tapi dari sisi digital mereka meningkat. Itu mulai beralih, tapi mereka nggak matiin TV, TV tetap berjalan. Digital mereka mulai penetrasi. Gitu. Oke, kita masuk ke valuasi di harga 630 yang aku catat. Itu menghasilkan PE ratio 4,29 kali. Itu murah. PVBR pun 0,51 kali, itu benar-benar valuasi mereka murah. Sayang mereka itu bagi dividennya jarang-jarang, kadang-kadang bukan jarang, kadang bagi, kadang tidak. Di tahun 2022 kemarin mereka tidak bagi. Gitu, sayangnya di situ. Oke, valuasi murah. Kita masuk ke presentasinya mereka ya. Presentasinya mereka itu mereka lakukan di bulan Juli. Ini namanya public expose atau paparan publik. Kalian bisa cari di perusahaan tercatat di halaman IDX ya, perusahaan tercatat keterbukaan informasi. Nah, ketik aja public, lalu cek kodenya misalnya MNCN. Malah ini. Sebentar ya. Ya ngaco lah. Bener-bener kacau. Halaman ininya kadang-kadang ya, mereka ini IDX-nya itu kadang-kadang suka error. Kita berusaha, nah kita masuk lagi ya. Mungkin karena kelamaan aku diemin jadinya error. Tapi kalau kita refresh mungkin bisa kali ya. Public MNCN. Nah, jadi ini laporan, tinggal download aja file yang ini. Keluar semua, nanti keluar filenya seperti ini. Oke ya, kita lihat apa yang mereka presentasikan. Nah, ini ada MNC Digital. Ini pendapatan terbaru mereka. Jadi ketika TV mereka mulai turun pendapatannya, mereka mulai penetrasi ke digital ya. Ada social media, gaming, super apps, dan lain-lain, konten dan IP. Ini kita lewatin aja. Audience share. MNC yang paling tinggi ya, 45%. SMA kalah. Content production, nah ini ya pendapatan mereka yang paling besar di konten ya, produksi konten. Jadi kalau konten-konten mereka nyambung sama dengan generasi sekarang, ini mereka bagus. Artinya mereka tidak akan pernah mati kalau mereka mau berusaha untuk menyambungkan konten-konten mereka dengan jumlah orang Indonesia ya, gitu. Yang generasi terbarunya. Kontribusi, ini by age type tipe, by program.
Ini yang biru apa, yang biru tua apa, nggak ada penjelasan ya. Biru tuanya, oh ini ada penjelasan regular, special, prime time. Oke. Pendapatan iklan dari media group, MNC Group yang paling tinggi. Daily time spent on media, all device ya, internet all device 8 jam, televisi 2 jam. Oke, ini jadi gini, mereka itu MNC itu adalah pembuat konten yang menggunakan media-media yang ada. Jadi mereka bukan perusahaan TV lagi, mereka perusahaan pembuat konten. Nangkep gak teman-teman? Jadi MNC ini dulu mungkin lebih fokus ke TV, tapi mereka belakangan lebih fokus di pembuatan konten. Jadi media apapun yang muncul di masa depan nanti, itu tidak berpengaruh dengan MNC-nya atau bisnisnya mereka, karena mereka fokusnya di pembuat konten. Tadi ada musik streaming, broadcasting, dan lain-lain ya. Nah ini bagusnya begitu. Kalau perusahaan ini nggak fokus ke TV, ini bagus. Gitu. Industri periklanan meningkat setiap tahun ya. Ini target ya, 2024. Yang TV tetap paling tinggi, tapi mulai terbatas ya pertumbuhannya. Kita bisa lihat, digital bertumbuh lumayan banyak. Print nggak berubah banyak. OHE radio nggak berubah banyak. Yang paling banyak itu di digital. Pangsa pasar industri media lebih banyak TV ya. TV berkurang, digital makin banyak. Print berkurang. Direct SOVT jadi subscribe naik. Pendapatan video online naik. Oke. MNC Digital. Nah, ini MNC Digitalnya mereka ya. Ada RCTI Plus, Vision Plus, Budiku, dan lain-lain ya. Banyak banget. Nah, ini production infrastruktur. Mungkin teman-teman yang ada yang udah tahu Movieland itu apa. Jadi mereka punya satu lahan, dan lahan itu digunakan untuk syuting. Namanya Movieland. Nah, sedang dibangun ya, sedang tahap pembangunan. Ini media-media yang mereka gunakan, ada YouTube, Facebook, TikTok. Pendapatan pun mereka, jadi di YouTube, Facebook, dan TikTok pun mereka jadiin uang. Ini pendapatannya, kalau nggak salah ya. Oh nggak, views ini. Views. Itu mereka pun uang kan loh di media sosial. Oke, ini ada konten ya. Nah, ini mereka produksi konten, drama, animasi. Bukan produksi aja, tapi mereka sewa konten ya dari pihak luar. Ada film, infotainment, original, reality, dan lain-lain. Distribusi platform, nah ini ada TV, ada website, OOT, aplikasi, media sosial, online to offline entertainment hub. Ada Migo, ini warung Migo. Oke. Ini baru lihat nih aku Migo. Mereka jadi ibaratnya nggak pernah mati untuk berinovasi. Itu kelebihannya mereka. Lisensi IP dan monetasi NFT. Wow, mereka masuk ke NFT juga ya, ikatan cinta dan lain-lain ya. Kalian cari tahu sendiri aja tentang produk-produknya mereka. Itu sangat banyak produk-produknya mereka. Makanya pendapatan mereka terus bertumbuh meskipun katanya TV sudah mulai mati gitu kan. Banyak orang yang TV bilang mati tapi mereka bisnisnya tetap bertumbuh. Ya kenapa? Karena mereka melakukan inovasi. Simpelnya begitu. Ini inovasinya mereka ya, Super App AVOD, RCTI Plus, Video Plus, News Plus, Audio Plus, dan lain-lain. Treble akan fokus pada konten musik internasional dan lokal. Ini produk digital mereka. Oke, kita lewatin ya yang produk-produk ya, karena ini terlalu detail. Tapi kalau kalian mau mencari yang detail, kalian bisa download sendiri di halaman idx.co.id, keterbukaan informasi publik MNCN. Nah, nanti kalian baca ulang atau lihat video ini dengan cara di pause. Bebas. Ini terlalu detail, aku lewatin. Ini terlalu banyak nih konten mereka sama produknya mereka terlalu banyak. Ini media-media yang mereka punya nih. Oke, kita lewatin. Nah, ini mereka juga ada games, by the way. Gila ya. Klik akan diintegrasikan ke Vision. Program digital Klik. Play, audio play, dan lain-lain. Wah, ini produk baru mereka bagi. Migo, warung ya. Sepertinya warung. The mass market segment. Nah, mereka mulai masuk ke sini nih.
Oke, budiku satu lagi yang baru lagi. Wah, ini terlalu banyak sih. Manajemen artis dan media sosial. Ini mereka juga ada bisnisnya, by the way. Nah, ini eh, konten lebih tepatnya. Kontennya ini artis-artis yang mereka kelola ya. Dan media sosial pun mereka pakai dibisniskan lebih tepatnya. Monetisasi YouTube ya, diuangkan semuanya. Rapid Fire, Flight of Legend, dan lain. Nah, ini movie land-nya. Jadi ini kayak semacam mereka beli lahan, terus lahan itu mereka pakai untuk syuting film, produksi. Nah, ini mereka sengaja. Jadi ini bukan buat untuk ditinggal loh. Ini buat mereka bangun rumah real, gedung real, lalu mereka pakai untuk nanti buat syuting. Wah, ini keren sih. Keuangan kita lewatin aja, thank you. Jadi udah jelas ya. Mereka dari presentasinya ini mereka inovasinya terlalu gila. Artinya produknya terlalu banyak, segmennya terlalu banyak, artis yang mereka kuasai juga banyak, bukan kuasai yang bekerja sama lebih tepatnya. Produk digital mereka banyak. Makanya pendapatan mereka selalu bertumbuh. Itu positifnya sih dari MNC ya. Kayak kita langsung ke tanya jawab. Ini selesai mereka presentasi, mereka biasanya ada tanya jawab. Apakah ada pembagian dividen? Tidak ada ya. Tahun 2022 tidak ada. Oke. Kalau untuk ekspansi bagaimana rencananya tahun ini? Ini ngomongin tahun ini maksudnya 2022 ya. Dibutuhkan dalam rencana korporasi termasuk melakukan kerjasama strategis dengan perusahaan media atau entertainment lainnya. Pelunasan seluruh fasilitas pinjaman sindikasi senilai hampir ini sudah dilunasin ya, di mana sebagian sudah dibayarkan. Oke. Utang mereka kecil sih tadi kita lihat. Yang terbaru ya. Hingga semester 1 berapa capex yang terserap dan untuk apa aja. Kalau untuk pembuatan movie land sampai sekarang progresnya sudah sampai mana? Capex sekitar 50 juta USD yang dipergunakan terkait untuk regular maintenance berupa pembaruan peralatan dan perangkat untuk aktivitas produksi kontennya. Ini bisnis mereka sebenarnya bisnis produksi konten yang menguntungkan. Serta pembangunan movie land yang ditargetkan akan selesai seluruhnya pada akhir 2023. Berapa target pertumbuhan top line dan bottom line NNC di akhir tahun ini? Lini bisnis mana yang akan mendorong pertumbuhan ini? Target mereka top line-nya naiknya sebesar 2. Ini top line itu maksudnya omset ya. Kenapa top line? Karena di atas omset. Nah, ini kan omset kan di bagian atas, jadi top line. Terus bottom line apa? Bottom line-nya ini laba bersih. Karena dia mereka di bawah laba bersih. Oke, top line mereka 12 sampai 15 omset mereka ya bertumbuhnya ya. Bisa, jadi terberasal dari TV tetap di samping pendapatan dari konten dan digital terus bertumbuh. Bener? Kita lihat laporan keuangannya digital mereka terus bertumbuh. Justru TV mereka yang mengalami kekurangan. Berkurang lebih tepatnya. Oke, udah itu aja informasinya. Tanya jawabnya singkat banget karena memang informasi yang mereka tampilkan di file presentasi ini cukup banyak. Saking banyaknya aku malas bacain satu-satu. Jadi pertanyaan jawab pun sedikit gitu. Jadi dari presentasi dan tanya jawab sudah terlihat mereka selalu inovasi. Itu yang menyebabkan kenapa mereka selalu bertumbuh dari sisi keuangan ya, terutama bagian omset, laba bersih, dan ekuitas. Dan ada peralihan dari TV ke digital. Oke, bagus. Meskipun TV mau mati, tapi MNC terus bertumbuh, itu artinya bagus. Mereka fokusnya ke konten, bukan ke media ya. Ini historical harga saham mereka, ini 1 tahun ya. Ini gerak saham selama 1 tahun mereka sedang downtrend. Dan ini dari tahun 2007, semenjak mereka IPO, sampai harga saat ini. Jadi mereka turun dari harga IPO. Mereka harga IPO-nya mungkin di sekitar 1000-an ya,
1000 atau 900 ribuan lebih tepatnya. Sekarang di harga 640, di bawah harga IPO. Tapi kalau kita lihat chart di 1 tahun, mereka kemungkinan masih bisa turun lagi harganya. Kenapa yang bisa turun lagi? Aku nggak tahu. Mungkin mereka jarang bagi dividen. Itu yang menyebabkan mereka harga sahamnya turun. Mereka sempat terbang ke harga 3 ribuan. Kita lihat ya kenapa mereka terbangnya. Mereka mulai terbang itu dari 2010 sampai di 2013. 2010 sampai 2013. Apa yang terjadi? Oke, ada peningkatan kinerja ya, lebih tepatnya ya. 2010 sampai 2012, 2013 ada peningkatan kinerja. Omsetnya bertumbuhnya di digit depan loh, ya. 4 triliun, 5 triliun, 6 triliun. Ini sudah mulai melambat di 2013. Peningkatannya di sini, laba bersih juga meningkat. Ekuitas pun juga sama ya. Pertumbuhannya itu digit depannya, 5, 6, 7. Berubahnya di digit depan. Makanya nggak heran kalau misalnya harga saham mereka naiknya kenceng. Tapi mulai downtrend ya, mulai downtrend. Karena kita lihat dari 2013 sampai sekarang, kenapa bisa downtrend ya? Ini bisnis mereka seperti macet. Dari 2013 sampai 2016, macet di 6 triliun omsetnya. Laba bersih bahkan turun. Ekuitas macet pertumbuhannya. Ya, mau nggak mau, ya harga saham mereka juga turun. Jadi setiap ada kemacetan pertumbuhan atau indikasi mau kinerjanya turun gitu ya, harga saham pasti turun juga. Tapi kenapa bisa turun terus? Nah, masuk ke sini pertumbuhannya kan sudah pelan ya, investor mulai males karena mereka jarang bagi dividen atau segala macam. Pertumbuhannya pelan lah ya. Pertumbuhannya pelan ya mungkin sudah banyak yang mau lepas kali ya, sudah mau lepas. Apalagi di sini di 2019 mulai masuk Covid. Akhirnya banyak investor yang takut. Di akhirnya cut loss sampai mungkin pada jual sampai harga sekitar ini kali ya. Di sini Covid-nya di sini 2020 sekitar 700-an. Mereka sebenarnya sempat meningkat karena ada peningkatan kinerja di sini. Tapi turun lagi. By the way, ini sebenarnya mereka meningkat lagi nih sebenarnya. Meningkat lagi, naik lagi, tapi naiknya tipis. Malah mereka turun lagi. Masalahnya mereka kadang-kadang bagi dividen, kadang-kadang enggak. Dan ini pertumbuhannya pelan ya, by the way. Nggak kenceng banget, pelan banget. Dan laba bersihnya pun naik turun. So, kinerjanya mereka masih orang atau para investor itu masih ragu apakah MNC ini bisa terbang nggak kinerja omset dan laba bersihnya serta ekuitasnya. Itu yang menjadi keraguan ya. By the way, valuasi mereka murah. Tapi kalau kita ngomongin chart, tetap ini sepertinya sedang downtrend ya. Jadi sebaiknya dihindari dulu. Support kuat mereka, kalau misalnya mereka downtrend terus ya di angka 300-an. Masa sih sampai turun sejauh itu? Nggak mungkin lah ya, kita tunggu aja. Tapi memang support terkuat itu mereka di angka 400-an lah ya. Coba bisa tembus 400 atau tidak. Kita tunggu sampai turun sampai mana harganya. Kalau misalnya mereka bisa nggak turun ya, kalau mereka bisa mungkin tunggu sampai mereka masa sideways, baru kita mulai beli. Sideways artinya mereka selama berminggu-minggu di harga yang range yang sama. Misalnya mereka mentoknya di 600 nih, di harga sekarang ya 630. Itu berminggu-minggu 630, 620, 650 di situ-situ aja baru kita masuk. Tapi kalau misalnya masih bisa turun, lebih baik jangan. Ini masih ada downtrend ya. Tunggu mereka sideways aja. Oke, dividen mereka kadang bagi, kadang enggak ya. 2022 mereka nggak bagi dividen. Ini kadang bagi, kadang enggak. Dan kalau bagi pun mereka juga yieldnya kecil. Nah, ini berita tentang MNC. Kalian bisa lihat di kontan.co.id. Ketik aja kode sahamnya MNCN. Nanti keluar semua. Ini ada prospek MNC di Poles Moviland. Simak rekomendasi saham yang Movilandnya kayaknya nggak berpengaruh besar ya. Mungkin beberapa tahun kemudian baru berpengaruh setelah proyeknya selesai. Oke.
Ini kalian nanti baca sendiri di konten.co.id. Kesimpulan, nah, dari sisi prospek perusahaan masih bisa bertumbuh dari sisi bisnis produksi konten ya. Kalau konten-konten bagus mereka masih diproduksi, ya itu bagus. Mau TV berubah jadi TV transparan atau TV berubah jadi handphone, jadi medianya berubah-berubah tapi konten mereka tetap bagus atau tetap relevan dengan zaman sekarang ya. Konten mereka artinya bisnis mereka masih bisa bertumbuh. Jadi tidak terbatas pada media TV. Jika ada media baru selain TV, MNC terbuka untuk masuk ke sana. Ini keunggulan dari MNC ya. Jadi mereka nggak terpaku sama TV saja. Jadi duit bisa ngalir dari mana aja, dari YouTube, dari TikTok, dari HP, atau mungkin dari media yang paling futuristik di kedepannya nanti. Mereka pasti akan masuk ke sana. Cara keuangan sehat dan kuat ya. Kita udah lihat sendiri di laporan keuangannya. Jadi ini total utangnya 2,5 T, ekuitasnya mereka 19 T. Jadi mereka benar-benar solid banget keuangannya. Total utang bisa ditutupi dengan aset lancar. Jadi total utang mereka 2,5, aset lancar mereka 9,4 T. Omset, laba, dan ekuitas bertumbuh tahun demi tahun, tapi masalahnya mereka tumbuhnya pelan. Ini pelan ya, tumbuh tapi pelan. Gitu. Valuasi masih murah, yang tadi kita lihat sama-sama. Ini masih murah banget. Kadang-kadang bagi dividen, like investasi. Nah, sebelum kesimpulan like investasi atau tidak, aku menyediakan lapak untuk kalian yang ingin beriklan ya. Iklan boleh apa aja ya, tapi penontonku berasal dari Jakarta 60%, 62%, terus umur penontonnya itu 25 sampai 44 tahun, sekitar 70%, jenis kelamin 90% pria. Jadi kalau mau beriklan, pastikan yang cocok sama pemirsa di YouTubeku ini, penonton YouTubeku ini ya. Gitu. Harganya cuma 50.000 per video. Space-nya di mana? Di sini. Tepat seperti di sini, di bagian halaman kesimpulan. Gitu. Oke, next. Like investasi, kalau untuk jangka panjang boleh. Tapi porsi masuknya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Karena mereka kadang tidak memberikan dividen. Jadi kalau kita tungguin terus nggak naik-naik kan capek juga kan, apalagi kalau masuk uang banyak. Jadi rugi kita, rugi waktu, rugi mungkin bisa harga sahamnya turun. Jadi kan nggak ini ya, nggak enak. Jadi kalau mau masuk ya mungkin masuknya di bawah 5% dari total modal. Jadi jangan banyak-banyak gitu. Dan tidak diketahui kapan harga sahamnya akan naik kembali karena pertumbuhan mereka sudah mulai lamban. Ya, apalagi kalau historical saham mereka kayaknya downtrend gitu kan. Ini sedang downtrend ya. Kita nunggu masa mereka ini sideways. Kalau mereka udah masuk masa sideways baru masuk. Ini masih belum sideways, ini masih downtrend. Namun jangan beli terlebih dahulu untuk saat ini ya. Karena dari chart terlihat ada downtrend masuk saat. Jadi masuk saat masa sideways aja atau downtrendnya berhenti. Ya, ini masih kelihatan downtrend, jadi jangan beli dulu, tunggu mereka masuk masa sideways baru kalian boleh beli. Sideways-nya itu maksudnya berbulan-bulan atau berminggu-minggu mereka di harga yang sama, area yang sama ya maksudnya ya, gitu. Oke, untuk jangka panjang, untuk jangka pendek sebaiknya hindari dulu ya, sama. Chartnya masih ada tren penurunan, masuk saat sideways saja. Sambil menunggu laporan keuangan kuartal 1 2023. Ini pertumbuhannya pelan loh by the way. Dari 2001 ke 2022 itu pelan. Jadi kita tunggu di 2003 lompatnya tinggi atau pelan. Kalau pelan, hindari. Nah, aku tambahin lagi ya. Kalau kuartal 1 2023 omset dan laba naiknya dikit, sebaiknya tidak usah beli. Oke. Jadi belinya pada saat omset ya 2023 ya, kuartal 1. Omsetnya harus terbangnya minimal 10% di kuartal 1 ya. Laba bersihnya juga naiknya harus minimal 10%. Baru kita masuk. Untuk jangka pendek ya. Jangka panjang juga boleh sih, gitu. Oke ya, paling gitu aja. Kalau masuk jangka panjang, masuknya dikit aja, jangan banyak. Rugi nanti kalau misalnya nyangkut gitu kan. Habisin waktu segala macam. Oke, ini
Yang penting tunggu ininya dulu. Kalau omset dan labanya naiknya banyak, beli. Tapi kalau naiknya dikit, sebaiknya tidak usah beli. Oke, sekian analisa mengenai saham MNCN ya. Kesimpulan juga, kalau untuk jangka panjang, tahan dulu. Jangka pendek, tahan dulu. Tunggu kuartal 1 2023 dipublish, dan sambil menunggu penurunan harganya itu masuk masa sideways. Oke, sekian. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau mau nambahkan informasi, boleh ketik di kolom komentar. Kalau misalnya mau request saham lainnya juga boleh tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.